tinggal digulung. Aduh, bisa nggak ngegulung ya? Anda bisa, Anda bisa, Anda bisa. Coba kita lihat nih. Seksi salmon ya, Pak ya? Seksi salmon. Jur, woi, serius amat latihan. Mau jadi atlet. Aduh, pengen gedein badan lah. Badan gue kecil soalnya. Ya, gedein badan bukan cuma latihan aja, tapi juga gizinya harus banyakin. Gizinya ya? Iya, Apaan tuh? proteinnya. Protein ya? Iya. Makan apa biasanya kalau protein? Bisa ayam, bisa ikan, bisa telur. Ikan ya? Ikan Iya. sama telur ya? Iya. Oh. Ada referensi nggak lo? Sekarang kan lagi banyak ikan yang mentah-mentah tuh. Lagi tren ya? Iya. Maksud lu sushi? Sushi bisa juga. Wah, boleh juga tuh besok orang makan sushi ya? Iya. Bagus nggak besok orang makan sushi? Bagus juga kan proteinnya banyak tuh. Iya. Protein alami ya? Iya, pastinya. Ntar gue lanjut olahraga lagi deh. Oke, siap. Thank you, boy. Oke, sama-sama. Kandungan protein alami dibutuhkan tubuh, asal tidak berlebihan. Makanya, sekarang saya akan cari info soal kandungan protein ikan salmon. Berapa ya kira-kira yang saya butuhkan? Gambarnya menggoda. Boleh juga nih, setelah olahraga, langsung makan sushi. Ya, Kelapa Gading. Inilah surga makanan di Jakarta. Mau cari kuliner apapun, pasti ada di sini. Mana ya kedai sushi kaki limanya? Nah, ini dia. Mas, spesial apa nih mas? Spesialnya di sini salmon kremes. Salmon kremes. Ya, itu. Wah, sushi salmon kremes. Boleh juga tuh. Ini bikin di sini pak? Iya, betul. Wah, ini lagi motong salmon ya? Lagi potong. Wah, gede banget nih ikan salmonnya nih. Ini berapa kilo nih pak? Ikan salmon pak? Ini 5 kilo. 5,3. 5,3 satu ekor ya? Satu ekor 5,3. Ini fresh banget nih ikannya nih. Ini kebetulan kami dapat ikannya salmon Norway. Pak, ikut ke dalam boleh nggak pak? Boleh, boleh. Nah, Biar lebih jelas ya pak. ya. Wah, ini lebih jelas dari sini ikannya pak ya? Ini mas, bagian perutnya, ini yang lebih mahal mas. Bagian perutnya lebih mahal pak? Ya, karena dia banyak lemaknya, mengandung banyak omega 3. Sushi memang sedang naik daun di masyarakat ibu kota. Dan di tenda ini, anggapan masakan Jepang pasti mahal, bisa ditepis. Ya, pengusaha jeli ini justru berusaha memuaskan selera orang Indonesia terhadap menu-menu dari negeri Sakura dengan harga terjangkau. Dengan kualitas produk yang tak kalah dengan hotel berbintang, peluang bisnis kuliner Jepang kaki lima mulai menjadi tren. Harganya pun bersahabat, mulai dari Rp12.000 hingga Rp121.000. Nah, ini dia salmon kremes sushi. Kita cobain ya. Ada kriuk-kriuknya. Sensasinya luar biasa. Kebanyakan koki sushi di Jepang adalah laki-laki. Di sini pun kokinya didominasi oleh kaum Adam. Beberapa tahun terakhir, pencinta sushi di Indonesia semakin banyak. Ini bisa menjadi pangsa pasar yang menggiurkan. Apalagi belum terlalu banyak pengusaha kuliner yang bermain di sini. Mas, sudah mas. Mas, baru pertama kali ya di sini? Betul. Gimana mas susinya? Mantap pak, mantap. Baik, Ini emang Pak. setiap hari emang rame gini pak ya? Ya kurang lebih seperti gini lah mas. Namanya juga orang usaha.
demi sesuap nasi mas, dan segenggam berlian. Segenggam bilian. Luar biasa. Pak, kan sekarang lagi rame nih usaha sushi nih Pak. Kalau saya belajar bikin sushi sama Bapak gimana Pak? Kebetulan kami itu ada kelasnya mas, untuk bikin sushi. Nanti kami tinggal atur jadwalnya, kami buka kelasnya. Wah, memang lagi mujur. Ternyata pemilik kedai sushi ini juga merangkap trainer sushi. Kesempatan yang langka nih, bisa belajar bikin sushi sama ahlinya. Ini udah oke. Tapi ya, Tinggal digulung. aduh, bisa nggak ngegulung ya? Anda bisa, Anda bisa, Anda bisa. Siang ini, saya siap untuk belajar bikin sushi. Yes, ini dia cabang kedua sushi Pak Gunadi yang terletak di Sentral Menteng. Halo Pak. Mas Yuraya, Betul. gimana mas? Susah cari tempatnya mas? Enggak Pak, kebetulan tempatnya kan lokasinya strategis nih Pak. Jadi gampang dijangkau. Oh sip lah kalau gitu. Ini kalau saya lihat nih konsepnya berbeda dengan di Kelapa Gading apa ya? Kalau yang dengan Kelapa Gading itu memang beda mas, karena ini lebih permanen. Kalau yang di Kelapa Gading kan dia bongkar pasang dan non permanen seperti itu. Kalau dari segi menu ada yang berbeda Pak, Kelapa Gading sama di sini? Menunya kurang lebih sama, ada yang sama, tapi tentunya menunya ada juga yang beda. Supaya orang itu ada alasan untuk datang kemari atau datang ke Kelapa Gading. Berarti strategi juga itu Pak ya? Kurang lebih seperti itu. Nah ngomong-ngomong yang menu pamungkasnya di sini apa Pak? Nah, di sini menu andalannya itu premium salmon kremes mas. Premium salmon kremes Pak ya? Dan satu lagi seksi salmon mas. Seksi salmon ya? Waduh penasaran nih seksi salmon kayak gimana nih Pak? Mari, monggo ke dapur ya. Ke dapur Pak ya? Baik. Ya, let's go. Cabang kedua ini merupakan perluasan usaha yang diresmikan pada Agustus 2010. Perbedaan suasana, konsep hingga interior antara cabang Kelapa Gading dan Menteng terlihat jelas. Namun, kualitas produk tetap terjaga agar terciptanya kepuasan pelanggan. Sekarang, saya sudah siap untuk menerima ilmu membuat sushi. Semua bahan sudah siap. Ada nasi Jepang, telur bebek, ikan salmon, dan nori atau rumput laut. Tangan udah pakai sarung tangan nih. Tinggal bikin seksi salmon, sushi seksi salmon. Ayo Pak, proses pertama gimana nih Pak? Baik, kita ambil rumput lautnya. Rumput Dan laut ya? sini. Mana rumput laut? Ini. Oh, disimpan di sini Pak. Ya, ini supaya tetap crispy dan sebenarnya sih kalau mau beli bisa tempatnya, cuman saya ingin bikin sendiri. Ini bikin sendiri Bapak? Ini bikin sendiri. Wah, mantap tuh. Monggo. Nih, oke. Ini rumput laut nih. Untuk membuat seksi salmon, rumput laut dijadikan sebagai alas. Nasi Jepang lalu diratakan sesuai dengan lebar rumput lautnya. Sisakan 1 cm untuk memudahkan proses akhirnya nanti. Selanjutnya, 1 butir telur bebek dicacah, lalu diletakkan tepat di tengah. Irisan ikan salmonnya dimasukkan terakhir. Nah, ini udah rapi nih Pak. Ini udah oke. Rapi ya? Tinggal digulung. Aduh, bisa nggak ngegulung ya? Anda bisa, Anda bisa, Anda bisa. Harus bisa Pak ya? Harus bisa. Yang penting mencoba Pak ya? Oke, ini gimana Pak? Tekniknya Pak? Tinggal digulung perlahan. Oke. Mantap nih susinya. Jadi sushi men. Tinggal dipotong Pak berarti ya? Tinggal dipotong. Wah mantap. Ternyata mudah nih bikin sushi nih. Meski belum sempurna, yang penting sudah mencoba. Akhirnya bisa juga. Akhirnya apa ya? Anda berhasil. Yang penting belajar pada ahlinya. Setelah ini diapain nih Pak? Kita akan potong. Wah ini dia. Seksi salmon ya Pak ya? Seksi salmon. Nah ini kan menu Bapak sendiri yang bikin ya Pak? Betul. Namanya kenapa harus seksi salmon Pak? Mas, coba kita lihat ini Mas. Yang dominan apa ini? Ada warna hitamnya, Hijau, Pak. ada hijaunya, ada putihnya. Betul. Tapi coba warna salmon yang oranye kelihatan nyempil sedikit gitu kan Pak? Iya Pak, salmon kecil malah Pak. Betul. Cewek jadi seksi itu kan karena kelihatan dikit-dikitnya kan, nggak kelihatan semua kan. Bisa aja Bapak ya. Ini Bapak bisa bikin sushi, emang dulu sekolahnya apa Pak? Saya dulu sekolah industri matematik dan komputer Mas. Wah nggak nyambung tuh Pak ya. Betul, nggak nyambung sekali. Terus kok bisa bikin Pak? Kebetulan saya magang dengan orang Jepang, jadi saya bisa belajar bagaimana bikin sushi.
Magang Pak ya? magang. Betul. Pak, sekarang tuh orang lagi booming-boomingnya makan sushi nih Pak. Ya. Otomatis kan sushi makanan Jepang. Betul. Untuk cita rasa Indonesia kan berbeda mungkin Pak. Betul. Dari produk Bapak sendiri mungkin ada inovasi Pak? Ada. Saya sedang mengembangkan sushi Nusantara yang memadukan makanan Jepang dengan makanan lokal. Mix antara Jepang dan Indonesia Pak. Jepang dan Indonesia. Seperti apa itu Pak? Salah satu contohnya adalah Shibal Biniju. Shibal Biniju. Ya, Singkatannya apa tuh Pak? itu singkatan dari sushi balado, ebi, kani, dan keju. Sushi balado, ebi, kani, dan keju. Wah, Shibal Biniju Pak ya? Shibal Biniju. Nah, saya bikinnya kayak gimana Pak? Mari kita coba. Kita bikin Pak ya? Baik. Oke, kita bikin Shibal Biniju, sushi, balado, ebi, dan keju. Oke. Shibal Biniju. Sekilas seperti kata berbahasa Jepang ya, padahal hanya singkatan. Ya, dalam menjalankan usaha kuliner ini, inovasi demi inovasi mutlak dilakukan. Baik masukan dari pelanggan ataupun menciptakan kreasi sendiri. Kedua hal itu banyak dilakukan oleh pengusaha besar untuk menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Shibal Biniju sangat cocok bagi Anda yang belum pernah mencicipi sushi. Wah, udah jadi nih Pak ya? Ya. Shibal Biniju sama seksi salmon ya. Nah, karena kebetulan saya kurang cocok makan yang mentah, saya cobain ini aja Pak ya. Monggo, silakan. Shibal Biniju, kita cobain nih. Ini kayaknya yang coklat-coklat abon nih Pak. Itu abon. Kok nggak masuk abonnya ke namanya Pak? Takut kepanjangan nanti, Mas. Kita coba bikin yang pendek-pendek aja deh. Oh gitu, oke. Ya. Kalau gitu kita cobain nih Pak. Mari. Mantap. Shibal Biniju sesuai dengan lidah Indonesia. Sama seperti lidah saya. Mas, gimana rasanya, Mas? Mantap Pak. Enak banget Pak. Itu rumput lautnya apa beda bisin, Mas? Nah, berhubung saya nggak suka rumput laut Pak, jadi saya kepinggirannya rumput lautnya Pak. Oh, Mas, lain kali kalau ada yang tidak cocok bisa langsung bilang. Jadi kami bisa bikinkan spesial tanpa itu atau menggunakan bahan yang lain. Oh gitu. Iya, Bisa custom request ya Pak ya? betul. Ya, custom request adalah suatu strategi baru bagi usaha di bidang kuliner. Tujuannya hanya satu, yaitu menyajikan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika ada yang tidak doyan dengan ikan salmon, bisa diganti lauk lain. Contohnya diganti dengan daging sapi Jepang atau Wagyu. Nah, sushi pesanannya udah jadi nih dan siap untuk dikirim. Jalur bisnis yang diambil Gunadi bukan semata-mata karena ia berasal dari keluarga pedagang, namun untuk menjalankan misinya menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Hingga kini, ia memiliki 23 karyawan, termasuk ia sendiri yang merangkap sebagai chef. Kalau kita ngomongin tentang ini Pak, fasilitas atau service deh. Iya. Kan kalau saya perhatikan orang hanya bisa makan di sini sama take away ya Pak. Iya. Ada service lain mungkin Pak dari sushi Bapak ini Pak? Ada, Pak. Kami ada servis pesan antar. Baik untuk kantoran atau rumahan, kami bisa layani. Jadi seumpamanya Mas Yura ada arisan untuk ulang tahun atau kumpul-kumpul keluarga, kami bisa bantu, Mas. Bisa juga Pak ya? Bisa. Sambutan pasarnya gimana Pak? Cukup baik, Mas. Cukup bagus ya Pak ya? Iya. Wah, ini ngomong-ngomong lagi ngapain nih Pak? Oh, kebetulan nih, Mas. Ini ada yang pesan antar. Delivery? Delivery. Oke. Mari kita lihat ya, Mas. Oke. Wah, ini seru nih. Ditata-tata gitu susinya. Wah. Ini penataan, Mas. Tidak asal tata. Karena makanan Jepang tuh identik nggak cuma rasa yang enak, tapi juga harus cantik. Oh, dari looknya juga harus bagus Pak ya? Dari looknya harus bagus. Jadi sebelum makan udah Betul. udah ini Pak ya? Udah, Ya. udah pengen makan Pak ya? Udah ngecas dulu, Mas. Udah ngecas duluan Pak ya? Waduh, sama Ini- nih. Ngecas juga saya juga nih. Ini bagaikan melukis di atas piring, Mas. Oh gitu Pak? Ya, tapi melukisnya bukan dengan tinta, tapi dengan makanan. Warna-warna sushi yang menarik ini Pak ya? Wah, nih keren banget nih penataannya nih. Jadi bener-bener tergiur sebelum makan Pak ya? Betul. Udah ngecas duluan Pak ya? Bikin orang ngecas. Kayaknya nggak ngecas sih Pak. Kalau merangkai bunga itu sudah biasa dan umum dilakukan. Tapi kalau merangkai sushi, ini baru luar biasa. Pelan-pelan aja merangkainya. Yang penting tercipta kombinasi layout sushi yang cantik.
Sushi sebanyak ini biasanya dipesan untuk acara kumpul-kumpul keluarga. Untuk satu tampah ukuran sedang ini terdiri dari 9 porsi menu sushi. Diberi taburan rumput laut. Dan terakhir diberi sentuhan mayones untuk mempercantik dan memberikan tambahan rasa. Nah, ini dia pesanan susinya udah siap buat dikirim nih. Keren banget ya. Ini dikirim ke mana, Pak? Kita akan kirim ke Menteng sebelah situ, Pak. Menteng, Pak ya? Dekat sini berarti ya? Nggak jauh. Wah, mantap dah kalau begitu. Pakai apa nganterinnya, Pak? Kita pergi dengan motor, Mas. Motor? Wah, seru tuh. Oke. Untuk biar nggak macet, Pak ya? Ya, Oke, oke. Wah, saya yang nyetir aja gimana, Pak? Ya, Mas aja yang naik. Jadi kena cas Rp5.000, Pak ya? Rp5.000 pada sekali antar. Kalau misal luar kota gimana, Pak? Jangan, itu maksudnya catering. Oh, catering ya, Pak ya? Oh, harus partai besar ya, Pak ya? Besar. Mantap. Ini lurus kiri kanan? Ini lurus, Mas. Lurus ya? Pak ya? Pada, halo. Susi, pesan susi ya? Iya, ini Ya. yang kita tunggu nih. Nah, oke. Pesannya sudah tiba. Oke, terima kasih. Makasih ya. Oke, oke. Biasanya untuk acara apa nih pesan susi ini biasanya? Kalau lagi kumpul keluarga kayaknya. Kumpul keluarga ya? Iya, Ini emang hobi makan sushi keluarga ini, Bu ya? hobi banget. Hobi banget. Mana-mana kalau kita lagi di luar kota, di Pekanbaru, kita kerja di sana, pinginnya makan sushi terus, semua sushi. Segmentasi pasar delivery sushi mulai dari orang rumahan hingga kantoran. Ya, kini tren makan sushi ketika meeting kantor mulai marak. Selain sebagai produk pengganti snack, sushi memiliki kelebihan membuat perut lebih kenyang dibandingkan snack biasa. Coba-coba dicip, Mas. Ini salah satunya buatan saya nih, Mas. Oh, salah satunya buatan saya, Mas. Coba ya. Kayaknya ini yang buatan Mas ya. Coba. Oke, coba dulu nih. Wah, Gimana Mas rasanya, Mas? enak Mas, unik dan menarik ya. Biasanya nih emang sering pesan sushi ya? Oh sering banget Mas, kita udah dari kapan tahu ya sering pesen di sushi ini untuk meeting dan juga acara gathering kantor juga kita sering pesen. Ulang tahun juga pernah tahun di juga kantor, iya bener. Enak Jadi emang banget. lagi tren ya meeting di kantor makan sushi. Makanan sushi bener banget dan juga ini ya Indonesia banget, cocok lah dengan Oke, lidah. kalau gitu lanjut Mas, kasih Oke, iya makanya ini juga udah pada mau ini. Coba ini. Jika saya boleh bercerita sedikit mengenai sampai di mana saya berada sekarang ini, itu ibarat saya sebagai kepala, istri adalah lehernya. Dan tergantung di mana istri akan menengok, di situ saya akan menuju. Jadi kita bagaikan satu kesatuan yang mana untuk menghadapi hal-hal yang sulit akan menjadi lebih mudah. Usaha sushi yang dirintis tahun 2004 ini pernah mengalami berbagai cobaan berat. Untuk hari pertama buka di Kelapa Gading saja, Bu Nadi sampai kebingungan karena tidak paham prosedur bongkar pasang tenda. Untuk menjalankan suatu usaha, tidak hanya dibutuhkan modal uang, tapi juga diperlukan sesuatu yang disebut passion. Oke, Mas Ipo, saya sudah bertemu dengan pengusaha sushi nih Mas. Ada keunikan, dia tuh selalu kehilangan buku menu tuh Mas. Itu gimana Mas menurut Mas Ipo? Ya justru di situ keunikannya kan. Jadi inilah pembeda dia dengan yang lainnya kan. Dalam buku saya 7 Keajaiban Rezeki, saya menyebutnya sebagai pembeda abadi gitu. Jadi kalau kita sama dengan yang lain, kita jadi kecampur. Jadi rasa yang lebih enak, produk yang lebih bagus belum tentu laku gitu loh. Belum tentu. Tapi kalau kita punya keunikan, ada potensi untuk laku gitu. Nah, satu lagi Mas. Dia tuh mempunyai produk yang di menu itu tidak ada Mas. Maksudnya Jadi, gimana? custom request Mas. Jadi customer bisa memesan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Iya, iya. Itu gimana Mas? Jadi ini disebut dengan personalized ya, personalized marketing, individualist marketing. Jadi satu untuk satu gitu. Jadi sekarang tuh trennya memang seperti itu. Jadi ya bukan hanya produk ya, media pun juga seperti itu. Makanya kekuatan media massa kan makin lama makin berkurang. Arah itu kepada ke sosial media karena bisa pendekatannya satu untuk satu.
Nah siapa yang bisa melakukan itu biasanya itu yang menang. Jadi seperti